Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Baik, kembali bersama dengan saya Muhammad Arifin di channel Arifin Mat. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas materi tentang pertidaksamaan rasional satu variabel. Matematika umum kelas 10 semester yang pertama. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan berbahagia ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep pertidaksamaan rasional. Yang kedua, menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan rasional. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional satu variabel. Dan pada kesempatan berbahagia ini kita akan fokus pada dua hal. Ya, poin yang pertama dan yang kedua. Pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan yang berbentuk pecahan, di mana pembilang dan penyebutnya mengandung variabel atau penyebutnya saja yang mengandung variabel. Jadi kata kunci pada pertidaksamaan rasional adalah penyebutnya harus mengandung variabel. Bentuk umum pertidaksamaan rasional itu ada beberapa macam, diantaranya fx per gx kurang dari 0, fx per gx kurang dari atau sama dengan 0, fx per gx lebih dari 0, atau fx per gx lebih dari atau sama dengan 0. Jadi pada pertidaksamaan ada 4 tanda pertidaksamaan yang akan kita gunakan, yaitu kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan rasional ada beberapa langkah. Yang pertama, kita buat ruas kanan pertidaksamaan menjadi 0. Atau kita nyatakan dalam bentuk umum. Kalau belum 0 gimana? Nah, kita harus modifikasi agar nanti ruas kanan pertidaksamaan menjadi 0. Bagaimana modifikasinya? Nanti kita akan bahas pada bagian yang berikutnya. Yang kedua, tentukan titik-titik kritis atau pembuat 0 pada fungsi pembilang dan penyebut. Baik pembilang ataupun penyebut, kita akan cari titik-titik pembuat 0-nya. Yang ketiga, kita gambar titik-titik kritis atau pembuat 0 fungsi pembilang dan penyebut pada garis bilangan. Setelah pembuat 0 fungsi kita dapatkan, selanjutnya kita buat garis. Nah gitu ya. Yang keempat, tentukan daerah atau interval bertanda positif dan negatif dengan cara mengambil satu titik uji yang berada pada daerah interval tersebut. Yang kelima, tulis tanda-tanda titik uji tersebut pada daerah di mana titik uji berada pada garis bilangan. Yang keenam, daerah yang memenuhi penyelesaian adalah daerah yang memiliki tanda sesuai dengan tanda pertidaksamaannya. Ya, ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jika tanda pertidaksamaan rasional kurang dari 0 atau lebih dari 0, dengan kata lain, jika tanda pertidaksamaan rasional itu tidak ada tanda sama dengannya, maka semua titik kritis tidak termasuk penyelesaian. Saya ulang kembali, jika tanda pertidaksamaan rasional tidak ada tanda sama dengannya, maka semua titik kritis, titik-titik pembuat 0 itu tidak termasuk penyelesaian. Sehingga digambar dengan tanda bulat kosong pada garis bilangan. B. Jika tanda pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan 0 atau lebih dari atau sama dengan 0, dengan kata lain, jika tanda pertidaksamaan ada tanda sama dengannya, maka titik kritis yang diperoleh dari fungsi pembilang termasuk penyelesaian. Sehingga digambar dengan tanda bulat hitam pada garis bilangan. C. Ingat, fungsi penyebut selamanya tidak boleh bernilai 0.
atau Gx tidak boleh sama dengan 0. Sehingga titik kritis dari penyebut tidak termasuk penyelesaian dan selalu digambarkan dengan bulatan kosong. Jadi titik pembuat 0 pada penyebut selalu dan selamanya digambar dengan bulatan kosong karena tidak termasuk dalam penyelesaian. Oke, baik, langsung saja kita masuk di contoh. Bagaimana kita menyelesaikan soal-soal pertidaksamaan rasional satu variabel. Oke, kita mulai dari nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kurang 1 per X tambah 5 kurang dari atau sama dengan 0. Oke, sebelum kita kerjakan, kalau kita perhatikan di sini, ruas kanan sudah sama dengan 0. Artinya sudah berada dalam bentuk umum, sehingga tidak perlu dimodifikasi lagi. Yang kedua, di sini ada tanda sama dengannya. Berarti nanti di fungsi pembuat 0 pembilang, nilai X pembuat 0 pembilang itu merupakan salah satu penyelesaiannya. Sehingga nanti digambarkan bulatannya dalam bentuk bulatan penuh atau bulatan berwarna hitam. Gitu ya. Oke. Langsung saja karena ruas kanan sudah sama dengan 0, langsung kita cari pembuat 0 pembilang. Pembuat 0 pembilang berarti apa? X kurang 1 sama dengan 0. Diuraikan berarti X sama dengan 1. Selanjutnya, pembuat 0 penyebut berarti apa? Betul, X tambah 5 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan negatif 5. Oke, selanjutnya. Nah, karena pembuat 0 pembilang dan penyebut sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita buat garis. Ya, garis bilangan. Jadi nilai-nilainya ini nanti kita akan letakkan pada garis bilangan. Dengan catatan bahwa yang kecil yang di kiri. Kalau begitu yang kiri berapa? Negatif 5 atau 1? Iya, betul. Negatif 5. Kenapa? Karena negatif 5 yang kecil. Iya. Selanjutnya. Oke. Kita tulis dulu ya. Berarti. Oke. Di sini negatif 5 yang kecil. Oke, berarti di sini negatif 5 ya. Oke, negatif 5 di sini berarti berapa? 1. Oke, benar. Selanjutnya. Bulatannya negatif 5 kosong karena penyebut ya. Penyebut selamanya kosong. 1 penuh. Kenapa? Karena tandanya, tanda pertidaksamaannya ada sama dengannya. Oke, selanjutnya kita uji titik. Sebenarnya titik sembarang pun boleh diuji. Ya, di mana aja bisa. Misalnya sebelah kirinya negatif 5. Berarti boleh saya di sini nanti Anda uji titik berapa? Negatif 6 misalnya ya. Boleh. Atau di sini negatif 5 dan 1 boleh 0. Di sini sebelah kanannya 1, berarti boleh berapa? 3 atau 2 ya, terserah, boleh seperti itu. Oke, sekarang kita uji titik X sama dengan 0. Nah, kenapa kita pilih X sama dengan 0? Karena 0 itulah yang paling mudah untuk dihitung. Berapapun dikali 0 hasilnya 0, betul. 0 ditambah berapapun hasilnya, ya bilangan itu sendiri kan gitu ya. Makanya kita pilih 0. 0 itu di mana posisinya? Oke, 0 itu posisinya ada di sini. Oke, kita substitusi saja. Kalau X sama dengan 0, maka apa yang terjadi? Berarti, ya, kita substitusi kemari ya. Berarti 0 kurang 1 per 0 tambah 5. Berarti hasilnya sama dengan, maaf, bukan negatif 5 ya. Oke, keliru ini. Harusnya adalah, ya, bukan negatif 5. Tapi yang betul adalah negatif 1 per 5. Oke. Nah, yang kita prioritaskan adalah tandanya, bukan bilangannya. Nah, sekarang negatif 1 per 5 ini tandanya positif atau negatif? Oh, negatif. Maka di sini negatif. Kita kasih tanda saya di sini ya, negatif. Nah, untuk yang di sini Anda bisa uji bilangan itu, bilangan yang lain ya, misalnya 3. Bisa juga, atau ini berganti-ganti saja tandanya ini. Kalau di sini negatif, maka di sini pasti positif. Jadi cukup 1 dicari, yang lain nanti menyesuaikan ya, bisa. Di sini negatif, berarti di sini positif. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 itu positif atau negatif? Kurang dari 0. Ya, kalau Anda masih bingung, Anda bisa buat garis bilangan ini. Waktu kita di SD diajarin ya. Nah, gitu.
0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri nilainya semakin kecil gitu ya. Nah sekarang kalau kurang dari 0 berarti sebelah kirinya 0. Sebelah kirinya 0 itu negatif atau positif ini? Betul negatif, maka kita cari yang negatif. Yang mana yang negatif? Oh ini tengah-tengah ini. Berarti penyelesaiannya ada di tengah sini. Ya, diarsir saja itu. Oke, ya seperti itu. Sehingga gimana? Penyelesaiannya adalah ya. Karena penjelasan yang sini, nah sudah jadi penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya berarti X lebih dari negatif 5. Tidak ada sama dengannya karena bulatannya kosong ya. Dan X kurang dari atau sama dengan 1. Ada sama dengannya kenapa? Karena bulatannya penuh ini. Nah gitu ya. Kalau kita mau tuliskan dalam bentuk HP boleh. Jadi HP-nya adalah himpunan penyelesaian maksudnya ya. Jadi HP-nya adalah himpunan X di mana X lebih dari negatif 5 kurang dari sama dengan 1 untuk X elemen real. Oke, demikian ya. Oke. Oke, baik kita lanjut nomor 2. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. 2x kurang 6 per x kuadrat kurang 2x kurang 8 lebih dari 0. Oke. Kalau kita perhatikan di sini, ya. Di sini tanda pertidaksamaannya lebih dari. Berarti nanti kita ambil yang positif. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini tidak ada tanda sama dengannya. Artinya apa? Bahwa nanti pada garis bilangan semuanya kosong. Gitu ya, bulatannya maksudnya kosong. Artinya apa? Titik-titik kritis atau pembuat nol fungsi pembilang dan penyebut tidak termasuk dalam penyelesaian. Ya, seperti itu. Oke. Langsung saja karena luas kanan sudah sama dengan 0, langsung kita cari pembuat 0 pembilang. Pembuat 0 pembilang berarti apa? Berarti 2x kurang 6 sama dengan 0. 2x sama dengan 6 diuraikan x-nya sama dengan 3. Oke lanjut. Pembuat 0 penyebut. Berarti x kuadrat kurang 2x kurang 8 sama dengan 0. Oke kemudian diapakan? Difaktorkan, benar. Faktornya adalah X kurang 4 kali X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 2. Oke ingat ya. X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 2 tidak termasuk penyelesaian. Kenapa? Karena di penyebut. Nah gitu ya. Jadi apapun tandanya. Mau lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, apapun tandanya. Pembuat 0 penyebut tidak termasuk penyelesaian. Sehingga nanti pada garis selalu dibuat bulatannya kosong. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita buat garis. Kemudian bilangan-bilangan yang kita dapatkan tadi itu kita letakkan pada garis bilangan. Dengan catatan yang kecil selalu di kiri. Berarti negatif 2, 3, 4. Kemudian bulatannya gimana? Betul, semua bulatannya adalah kosong. Kenapa? Karena tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya. Kemudian kita uji titik X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 itu posisinya ada di mana? Oke, positif-positif otomatis tidak di sini. Karena 0 itu adalah pembatas antara negatif dan positif. Maka 0 itu ada di sini posisinya. Kita kasih tanda saja ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk X sama dengan 0 kita substitusi. Berarti 2 kali 0 kurang 6. Per 0 kuadrat kurang 2 0. 2 kali 0 kurang 8. Nah berarti ini sama dengan kita tidak perlu hitung. Jadi cukup kita kenali dari tandanya. Saya tanda koefisien dari konstannya. Ya tanda konstannya itu. Ini kan negatif. Di sini negatif. Itu saja. Kenapa? Karena yang di depan sini otomatis nilainya adalah 0. Itulah enaknya kenapa kita pilih tadi titik ujinya 0. Karena itu. 0 itu paling mudah untuk dihitung berapa nilainya ya, gitu. Berarti di sini negatif dibagi dengan negatif. Bilangan negatif dibagi bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan positif ini. Maka di sini tempatnya 0 di mana? Di sini. Tandanya apa? Positif. Maka di sini positif. Di sini ya boleh-boleh saja kalau Anda mencari ya, tapi kalau kita mau langsung boleh juga. Ini kan tandanya selalu bergantian. Berarti di sini negatif. Positif di sini apa? Negatif. Di sini positif.
Nah, ketika tanda tanya sudah kita dapatkan semua ini, ya maka kita lihat di tanda pertidaksamaan pada soal tadi adalah lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti kita cari yang mana? Lebih dari 0, positif atau negatif? Positif. Maka penyelesaiannya bertanda positif. Mana positif di sini? Oke. Maka penyelesaiannya di sini. Ada lagi positif? Oh, ada ini. Nah, seperti itu. Maka inilah penyelesaiannya. Ini juga penyelesaiannya. Ya, seperti itu. Jadi, kita bisa tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X. Di mana? Nah, yang ini berarti apit ya. Berarti X lebih dari negatif 2. Tidak ada sama dengannya karena bulatannya kosong ya. Dan kurang dari 3. Terpisah ini pemisahnya adalah atau. Atau X ke arah kanan berarti tandanya apa? Lebih dari. Ada sama dengannya enggak? Tidak ada, betul ya. Kenapa? Karena bulatannya kosong. X lebih dari 4 untuk X elemen real. Oke, baik. Kita masuk soal yang ketiga. Tentukanlah penyelesaian sistem pertidaksamaan rasional 6 per X tambah 3 kurang dari atau sama dengan 2 per X kurang 5. Oke, kalau kita perhatikan di sini, ruas kanan belum sama dengan 0. Maka kita kondisikan. Ya, kita usahakan nanti ruas kanannya sama dengan 0. Bagaimana mengkondisikan? Oke, kedua ruas kita kurang dengan 2 per X min 5. Ya, berarti di sini nanti 0. Di sini berarti dikurang 2 per X min 5. Seperti ini ya. Oke, nah sekarang dua buah pecahan bisa dioperasikan baik jumlah ataupun kurang manakala penyebutnya sama. Maka kita samakan dulu penyebutnya. X tambah 3 kali X kurang 5. Yang di atas berarti 6 kali. Nah, Anda perhatikan yang ada di sini tapi tidak ada di sini. Apa itu? X kurang 5. Maka dikalilah X kurang 5. Dikurang 2 kali. Yang ada di sini tapi tidak ada di sini. Apa itu? X tambah 3. Nah, seperti itu ya. Atau sama saja X tambah 3 kali X kurang 5 dibagi X tambah 3. Hasilnya apa? X kurang 5 dikali 6. Demikian juga ini. X tambah 3 kali X kurang 5 dibagi X kurang 5. Apa? X tambah 3 dikali 2. Ya, dapat itu ya. Selanjutnya tinggal diuraikan aja. Kali masuk berarti 6X kurang 30 kurang 2X kurang 6. Per X tambah 3 X kurang 5. Diuraikan. Berarti 4X kurang 36 per X tambah 3 kali X kurang 5. Kurang dari sama dengan 0. Nah, jadi boleh saja nanti langsung karena ruas kanan sudah sama dengan 0. Maka kita langsung aja cari pembuat 0 pembilang. Berarti 4X kurang 36 sama dengan 0. X-nya berarti 36 dibagi 9. Berapa itu? Maaf, 36 dibagi 4. Ya gitu. Berapa hasilnya? 9 gitu ya. Oke, lanjut. Pembuat 0 penyebut berarti apa? X tambah 3 kali X kurang 5 sama dengan 0. Jadi X tambah 3 sama dengan 0. X-nya sama dengan negatif 3. Atau X kurang 5 sama dengan 0. X-nya sama dengan 5. Selanjutnya apa kita lakukan? Kita buat garis bilangan. Ya. Kita letakkan bilangan-bilangan pembuat 0 ini pada garis bilangan karena nilainya ada 3, maka kita buat 3 titik ya. Ini 1, 2, 3, kita buat 3 titik. 1, 2, 3. Kita tempatkan yang paling kecil di kiri. Berarti berapa di sini? Negatif 3. Di sini berapa? 5. Di sini 9. Kita lihat pembuat 0 penyebut dulu. Negatif 3 berarti kosong. Langsung aja begitu ya. 5 kosong juga. 9 penuh atau kosong? Penuh. Karena dia pembilang. Dan tandanya ini ada sama dengannya. Gitu ya. Berarti bulatannya adalah penuh. Kalau sudah seperti itu apa kita lakukan? Kita uji titik. X sama dengan 0. Di mana posisi 0? Apakah di sini? Apakah di sini? Ataukah di sini? Atau di sini? Ingat bahwa 0 itu adalah pembatas antara negatif dan positif. Berarti berada di antara ini. Ini 0 ya. Kalau sudah, apa yang kita lakukan? Kita uji. Ya kan? Uji X sama dengan 0. Kemana? Ya, ke sini. Berarti 4 kali 0 kurang 36 per 0 tambah 3 kali 0 kurang 5. Berarti ini sama dengan negatif ya. Per
Positif kalau negatif, negatif. Bilangan negatif dibagi negatif hasilnya apa? Bilangan positif. Maka di sini positif. Kalau begitu di sini apa? Negatif. Di sini negatif. Di sini positif. Nah, sekarang kita lihat tandanya kurang dari 0 berarti kita cari yang positif atau negatif. Negatif. Maka mana yang negatif? Oh, ini. Berarti di sini. Apakah ada yang lain? Oh, ada ini. Nah, ke arah sana. Gitu ya. Kalau sudah berarti penyelesaiannya ada di sini juga ada. Oke, sehingga HP-nya gimana? Jadi penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X, di mana X ke arah kiri berarti kurang dari, tidak ada sama dengannya karena bulatannya kosong, ya. Kurang dari negatif 3 terpisah berarti di sini atau diapit berarti X lebih dari 5. Tidak ada sama dengannya karena bulatannya kosong ya. Dan X kurang dari atau sama dengan 9. Ada sama dengan karena bulatannya penuh. Untuk X elemen real. Oke, selesai. Bisa ya. Oke, baik. Kita latihan dulu ya. Tentukanlah penyelesaian pertidaksamaan rasional berikut. Oke, sebelum kita kerjakan kita perhatikan dulu di sini. Di sini ruas kanan sudah sama dengan 0, berarti langsung aja nanti dicari pembuat 0 pembilang, pembuat 0 penyebut. Kemudian di sini tanda pertidaksamaannya ada sama dengannya. Artinya apa? Artinya pembuat 0 pembilang nanti bulatannya adalah penuh. Sementara pembuat 0 penyebut tetap saja harus kosong. Ini juga sama, sudah ruas kanan sudah 0 berarti langsung saja dicari pembuat 0 pembilang apa, pembuat 0 penyebut apa. Kemudian karena di sini tanda pertidaksamaannya tidak ada tanda sama dengannya, artinya apa? Artinya semua titik-titik kritis atau titik-titik pembuat 0 tidak termasuk dalam penyelesaian sehingga nanti semua bulatannya adalah kosong. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, di sini ruas kanannya ini belum sama dengan 0. Maka nanti dimodifikasi dulu, kedua ruas dikurang dengan ini. Ya, sehingga nanti hasilnya 2 per X kurang 6 kurang 5 per 3X tambah 6 lebih dari atau sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini, ini tandanya lebih dari atau sama dengannya. Ada tanda sama dengannya berarti nanti pembuat 0 pembilang termasuk dalam penyelesaian. Sehingga nanti bulatannya penuh. Oke, baik. Saya kira cukup sekian pembahasan kita tentang pertidaksamaan rasional satu variabel pada kesempatan berbahagia ini. Jika Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan ditekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.